Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil implementasi basis data menggunakan MySQL dengan dataset SalesStore. Adapun anggota kelompok kami, ada Muhammad Rifan Hasri sebagai ketua kelompok, ada Alfian Dwi Kurnia, Dia Sukma Agustina, M. Ilham Arif Himawan, dan Katrin Brigita Surya. Outline dari presentasi kami ialah latar belakang, dataset, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang. Basis data adalah suatu kumpulan data yang secara logis berkaitan dengan merepresentasikan fenomena secara struktur dalam domain tertentu. Sedangkan MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirim data dengan cepat, multi-user, serta menggunakan perintah SQL. Dataset yang kami gunakan berasal dari situs bernama kg.com tentang penjualan suatu produk. Kolom yang terdapat di dataset adalah order underscore ID, order underscore priority, order underscore quantity, ship underscore mode, sales, customer underscore ID, customer underscore name, region, customer underscore segment, product underscore kategori, product underscore ID, product underscore name, dan product underscore container. Baik, sekarang kita masuk ke metode. Yang pertama ada normalisasi 2NF. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data relasional yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga dapat membentuk struktur relasi yang baik. Normalisasi digunakan untuk dapat menghindari terjadinya berbagai anomali data dan tidak konsistensinya data. Tahapan dalam normalisasi dimulai dari tahap paling awal yaitu 1NF hingga paling ketat yaitu 5NF. Di sini kami menggunakan dataset yang bisa dilakukan menjadi 2NF. Lalu adapun aturan dalam bentuk 2NF yaitu yang pertama sudah memenuhi bentuk normal ke-1 atau 1NF. Yang kedua, semua atribut bukan kunci hanya boleh bergantung pada atribut kunci. Yang ketiga, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Lalu yang keempat, memerlukan tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisahkan. Sekarang kita masuk ke relational schema. Relational schema itu pada basis data biasanya dikembangkan dari sebuah domain kelas diagram setiap kelas diidentifikasi secara terpisah. Kemudian desain diperlukan dengan tujuan bagaimana sistem akan memenuhi tujuannya, dibuat atau diciptakan. Desain sistem terdiri dari kegiatan dalam mendesain yang hasilnya sebuah spesifikasi dari sistem. Relational schema merupakan suatu cara untuk mempresentasikan model data dalam perancangan basis data. Kemudian ada sintak DDL dan DML serta advanced query. Di sini kami menggunakan sintak SQL yaitu sintak DDL atau data definition language, sintak DML atau data manipulation language, dan advanced query. DDL merupakan struktur sintak SQL yang dimana berfokus terhadap pembangunan sebuah wadah untuk informasi. Kemudian DML merupakan struktur sintak SQL yang berfokus pada manipulasi data, contohnya seperti mengubah, menyimpan, menghapus, serta menampilkan suatu informasi. Next. Baik, setelah tadi data kita normalisasi dengan 2NF, selanjutnya kita akan membuat relational schema dari sel-sel. Di sini kita akan membuat tabel grup yang berisi tentang kolom grup ID sebagai primary key dan kolom customer segment. Kemudian kita membuat kolom atau membuat tabel lagi dengan nama tabel customer yang berisikan data-data dari pelanggan atau dari customer. Kolom dari customer
yang pertama yaitu customer ID yang berperan sebagai primary key, kemudian ada kolom group ID yang berperan sebagai foreign key, kemudian ada kolom customer name dan kolom region. Hubungan dari tabel customer dan tabel group adalah many to one, di mana satu grup dapat memiliki banyak customer, namun satu customer hanya dapat memiliki satu grup. Kemudian kita membuat tabel order. Tabel order ini berisi tentang pesanan dari customer. Detail dari tabelnya yaitu yang pertama, order ID berperan sebagai primary key. Kolom kedua yaitu ada customer ID yang berperan sebagai foreign key. Kemudian ada tabel order priority. Kemudian ada tabel ship mode yaitu tentang jasa pengiriman. Nah, tabel order dan tabel customer memiliki hubungan many to one, di mana customer dapat memiliki banyak order, sedangkan satu order hanya dapat dimiliki satu customer. Kemudian kita membuat tabel produk. Tabel produk ini berisikan data-data produk yang dijual dengan detail tabel. Kolom pertama yaitu produk ID yang berperan sebagai primary key. Kemudian ada kolom kategori ID yang berperan sebagai foreign key. Kemudian ada tabel product name. Kemudian ada produk container. Nah, hubungan dari order dan produk ini adalah many to many yang dihubungkan dengan tabel detail transaksi. Dengan detail tabel, kolom pertama yaitu order ID yang berperan sebagai primary key 1 dan foreign key 1. Kemudian ada kolom produk ID yang berperan sebagai primary key 2 dan foreign key 2. Kemudian ada kolom order quantity dan kolom sales. Kemudian ada tabel kategori yang berisikan tentang kategori produk. Detailnya berisi kolom kategori ID yang berperan sebagai primary key dan kolom produk kategori. Nah, hubungan dari produk dan kategori ini adalah many to one, di mana satu kategori bisa memiliki banyak produk, sedangkan satu produk hanya memiliki satu kategori. Oke, next. Nah, setelah kita tadi membuat relational schema atau tabel relasi tentang sales-sel, kemudian kita akan mengimplementasikannya ke dalam MySQL. Sebelum itu kita akan identifikasi dulu ada berapa tabel yang kita buat. Nah, di sini ada 6 tabel, yaitu kategori produk, customer, group cost, order details, order, dan produk. Nah, pengimplementasian sintak DDL dan DML telah dilakukan sepanjang persiapan database sebelum ke tahap pengambilan insight. Kemudian, sintak DDL yang akan kita pakai yaitu create, use, alter, add, dan alter modify, dan rename. Kemudian sintak DML yang dipakai yaitu insert dan update. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai sintaks DDL dan DML dapat dilihat dalam laporan. Nah, berikut adalah gambar mengenai sintak DDL dari tabel sales cell. Oke, next. Baik, sekarang kita melihat nilai statistik dari penjualan dengan menggunakan sintak select average sales, max sales, min sales, sum sales, count sales from order detail. Lalu akan muncul output seperti pada gambar di sini. Lalu dapat dilihat bahwa total transaksi yang terjadi sebanyak 33 kali dengan total omset sebesar 165.642,76. Next.
Selanjutnya kita pengen tahu gitu ya persebaran region dari customer dan juga transaksi. Artinya kita pengen tahu region mana gitu yang punya transaksi paling banyak gitu. Kita menggunakan subquery yaitu left join. Nah, dapat dilihat hasilnya region yang paling banyak ternyata itu adalah di Northwest Territories dengan total sebanyak 14 transaksi. Terus dilanjut oleh Atlantik sebanyak 8 transaksi, West 6 transaksi, dan juga Nunavut 5 transaksi gitu. Setelah kita tahu bahwasanya yang paling banyak transaksinya itu adalah Northwest Territories, kita bisa gitu ya meningkatkan omset kita yang tadi awalnya itu hanya 165.000 sekian, kita bisa meningkatkan jauh lebih dari itu dengan cara apa? Dengan cara kita mengekspansi toko kita ke wilayah Northwest Territories gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin bisa membuka cabang ke toko di wilayah ini atau lebih masif gitu, campaign atau mengkampanye produk-produk kita ke wilayah Northwest Territories ini gitu. Sehingga harapannya gitu ya, semakin dekat jarak toko kita dengan customer yang ada di Northwest Territories, maka akan menaikkan daya minat beli customer-customer kita untuk membeli produk di toko kita, sehingga akan berimbas gitu kepada kenaikan omset toko kita gitu. Selanjutnya kita mencoba untuk mengetahui gitu persebaran segmentasi dari customer. Artinya kita pengen tahu segmentasi mana sih yang paling didominasi gitu ya di toko kita gitu. Kita juga menggunakan subquery yaitu left join. Ternyata gitu ya segmentasi customer yang paling banyak gitu itu adalah di ranah corporate gitu dengan total 16 customer. Disusul oleh consumer di peringkat kedua yaitu 7 customer, home office 6 customer, dan juga small business 4 customer gitu. Nah, setelah kita tahu nih ya, ternyata bisnis kita tuh, pergerakan bisnis kita tuh ditunjang oleh customer-customer yang berada di segmen corporate. Sehingga agar nantinya gitu ya, bisnis kita bisa lebih sustainable gitu dan punya masa depan yang cukup cukup profit dan cerah gitu ya. Kita bisa melakukan improvement gitu dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan produk-produk yang berkaitan setidaknya ya, yang berhubungan dan berkaitan tentang ranah corporate ini gitu. Sehingga kita bisa mencocokkan atau menyamakan produk-produk kita dengan behavior customer yang paling banyak segmentasinya, yaitu di ranah corporate. Sehingga nantinya bisnis kita tuh punya sustainability dan juga masa depan yang punya profit yang cerah gitu. Oke. Setelah dilakukan beberapa sintak DDL dan DML, untuk mencari berbagai hal, didapatkan total transaksi yang terjadi sebanyak 33 kali dengan total omset sebesar 165.642,76. Northwest Territories merupakan kota yang paling banyak melakukan transaksi, lalu diikuti oleh Atlantik, dan seterusnya. Ternyata segmentasi customer yang paling banyak adalah di ranah corporate, sehingga pergerakan bisnis kita ditunjang oleh segmen corporate. Sekian presentasi dari kami, kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.